Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Casmana selaku dosen pengampu. Mohon izin perkenalkan saya Fabel Al-Kahira selaku mahasiswa aktif PPKNA tahun 2020. Mohon izin di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST gitu. Sebagaimana apa yang telah sama-sama kita pelajari dan juga sempat kita bahas juga di presentasi kemarin, mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi terkait desain tata letak sirkuit terpadu. Di mana secara sederhananya desain tata letak sirkuit terpadu adalah salah satu hak kekayaan industri yang harus dilindungi dalam rangka memenuhi perjanjian TRIPS dan kebutuhan perdagangan bebas bidang industri teknologi. Maka Indonesia membuat pengaturan DTLST yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit industri. Namun secara lebih meluasnya desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi sebagai bagian dari hak kekayaan industri. Desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah dibuat oleh seorang pendesain tentunya harus diberikan perlindungan hukum, di mana perjanjian TRIPS telah mengatur DTLST dan memuat syarat-syarat minimumnya. Di Indonesia sebagai anggota WTO diwajibkan untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan TRIPS. Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka pemerintah Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Melalui undang-undang ini diharapkan dapat merangsang para pendesain di Indonesia khususnya dalam bidang industri ataupun bidang teknologi untuk selalu kreatif, inovatif dalam membuat kreasi dan juga inovasi yang baru sehingga mampu memiliki daya saing dalam pasar industri teknologi global. Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai CHIPS, di mana sirkuit terpadu berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain 3 dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium serta gallium arsenide. Peneliti di Amerika telah berhasil mengembangkan peralatan tanpa kabel yang bisa memasukkan obat secara langsung ke dalam tubuh. Alat kecil tersebut ditanam di bawah kulit dan berisi obat-obat yang dikeluarkan sesuai waktu yang sudah diatur sebelumnya. Dan juga alat tersebut diberi nama microchips dan diklaim dapat memperbaiki kehidupan penderita penyakit kronis seperti penyakit jantung dan juga penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Baik, selanjutnya penemuan pengembangan teknologi chip di atas dapat dimungkinkan mendapat perlindungan hukum melalui paten dan DTLST. Jika materi perlindungannya adalah proses, maka dimungkinkan didaftarkan melalui paten. Sedangkan desain chipsnya juga bisa dilindungi melalui DTLST. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menurut undang-undang dijelaskan di dalam pasal 1, yaitu sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen yang aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak mempunyai pengertian yaitu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu, di mana dalam DTLS ini mempunyai syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan hak, di mana telah diatur pada pasal 2 Undang-Undang DTLST yang menyebutkan bahwa 1. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu
yang umum bagi para pendesain lainnya. Adapun subjek dari DTLST di mana pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut pasal 5, yaitu yang pertama, pendesain atau yang menerima hak tersebut adalah dari pendesain. Yang kedua, apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan ada hal lain. Dalam pasal 6 menyebutkan juga bahwa jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak desain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Selanjutnya, jangka waktu untuk perlindungan DTLST dalam pasal 4, yaitu yang pertama ada perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Yang kedua, dalam hal DTLST telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal penerima pertama kali dieksploitasi. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Dan yang keempat, tanggal mulai diberlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya, terdapat hak-hak dari DTLST, di mana DTLST ini mempunyai hak eksklusif. Hal ini diatur di dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa satu pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari desain tata letak sirkuit terpadu. Selanjutnya, terdapat upaya penyelesaian hukum DTLST. Undang-undang DTLST memberikan pilihan penyelesaian di mana bagi hukum ini terbagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut terdapat mekanisme penyelesaian bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya atau karyanya, di mana yang pertama gugatan perdata. Dalam mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang DTLST, di mana pemegang hak DTLST atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan atau penggunaan hak eksklusif tanpa izin atau plagiarisme dari sang pencipta kepada pengadilan niaga. Lalu yang kedua, tuntutan pidana, di mana pada yang nomor 2 ini terkait tuntutan pidana, yaitu dalam ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam undang-undang, tepatnya di dalam pasal 42 undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang ketiga dari penyelesaian hukum desain tata letak sirkuit terpadu adalah terkait penyelesaian sengketa melalui jalan alternatif penyelesaian sengketa atau yang biasa disebut dengan ADR atau alternatif dispute resolution, di mana dalam ADR ini dalam bentuk negosiasi ataupun bisa juga dalam bentuk mediasi, lalu juga bisa dalam bentuk konsiliasi dan juga cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak, yang pasti hal ini juga sesuai dengan adanya undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal ini di pasal C, yaitu pada pasal 39 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait desain tata letak sirkuit terpadu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan dapat
memberikan teman-teman insight dan juga ilmu yang baru. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.